Halo, aku Indri Ramadina. Saat ini aku ada di Kandang Gagas di Jagakarsa untuk program Tanya Penulis. Teman-teman sudah mengajukan pertanyaan lewat Twitter kepada aku dengan hashtag Tanya Windri. Sekarang aku akan menjawab 10 dari pertanyaan teman-teman. Di sini udah ada pertanyaan teman-teman. Aku akan jawab 10 pertanyaan satu persatu. Oke, aku ambil pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama dari abang kita, Christian Simamora. Pertanyaannya, how do you see your writing career in next 5 years? Apakah memenangi award, internationally known atau apa? Oke, aku jawab. Jadi sebenarnya yang paling dasar adalah aku ingin 5 tahun ke depan aku masih menulis. Kebanyakan penulis setelah beberapa tahun mereka mengeluarkan beberapa buku, mereka berhenti lalu tidak terdengar lagi namanya. Aku ingin selalu continue menulis minimal 1 buku 1 tahun. Dan kalau bicara tentang award, memang ada masanya aku sangat menginginkan award. Kalau di Indonesia itu ada Khatulistiwa Literary Award, dan dulu aku ingin sekali memenangkan kategori prosa. Cuma masalahnya di Indonesia untuk memenangi sebuah award ada beberapa isu yang harus dikembangkan di dalam sebuah cerita. Misalnya isu sejarah, sosial atau politik. Dan saat ini aku tidak terlalu tertarik untuk menulis hal-hal yang terlalu memiliki pretensi tertentu seperti politik. Jadi untuk saat ini aku ingin menulis yang aku suka. Nah, 5 tahun ke depan aku berharap buku-buku aku lebih banyak variasinya. Tidak hanya menulis romance, aku ingin sekali menulis cerita untuk anak-anak. Jadi bukan hanya dongeng, tapi cerita untuk anak-anak di bawah remaja. Karena di Indonesia belum banyak sekali cerita untuk anak-anak. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Ini dari anggota Kandang Gagas juga, dari Gita Romadona. Pertanyaannya, siapa penulis yang mempengaruhi gaya menulis kamu? Pertanyaannya berat. Jadi penulis yang paling mempengaruhi aku mungkin penulis Jepang, namanya Ichikawa Taguchi. Dari gaya menulis aku tidak terlalu mengikuti, tapi aku suka dengan bagaimana dia menceritakan hal yang sederhana dengan cara yang lembut dan tempo yang pelan. Aku suka bercerita dengan cara seperti itu. Menurut aku cerita yang disampaikan dengan pelan-pelan, detail, dan menimbun emosi pembaca akan sangat mudah diledakkan di belakang, seperti montase. Montase aku pakai teknik yang sama. Jadi kita slow di depan, tapi nanti di belakang tinggal kita gugah aja emosi pembaca. Lalu ada juga penulis lokal, Ayu Utami. Aku suka Ayu Utami karena bahasanya lugas. Banyak penulis kita yang senang berpuisi di sebuah novel, jadi mereka mencampurkan antara prosa dan puisi. Mereka mencoba untuk mengungkapkan kalimat sederhana dengan bahasa yang puitis. Kalau aku cenderung sebaliknya. Aku suka gaya-gaya yang lugas, karena buat aku prosa harus tegas. Prosa tidak menghasilkan ambigu. Jadi apa yang dijelaskan dalam sebuah novel, dalam sebuah kalimat, itu harus jelas, gitu. Harus jernih. Oke, pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga dari @sarah FZH. Pertanyaannya, pingin nanya kenapa Kak Windri bisa banget bikin novel yang settingnya kuat seperti di Montase. Mungkin pada dasarnya aku seorang arsitek, jadi aku sangat memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan lokasi, tempat, bangunan, dan secara nggak sadar saat aku menulis, aku sering menceritakan detail-detail mengenai lokasi. Itu yang pertama. Lalu apa kalau bukan arsitek nggak bisa menulis seperti itu? Bisa, kita tinggal latihan aja. Ada beberapa latihan yang dulu sering aku lakukan. Jadi cara paling mudah adalah kita mencoba mencari gambar yang sesuai dengan setting lokasi yang kita inginkan di cerita. Misalnya kita ingin menulis sesuatu di kafe, kita cari sebuah gambar kafe yang menurut kita sesuai dengan cerita kita dan yang kita inginkan. Kita perhatikan saja detail-detailnya, bagaimana dindingnya, bagaimana lantainya, lalu apa kursinya itu kayu atau dia besi atau kaca. Itu dengan memperhatikan hal-hal yang detail, kita akan bisa menuliskan hal-hal yang detail juga. Lalu yang kedua, aku selalu mengusahakan menulis lokasi-lokasi yang memang
eksis, jadi bukan sesuatu yang aku karang. Dan itu memudahkan aku untuk menyelami cerita itu. Seperti di montase aku menulis IKJ, lalu di memori aku menulis daerah-daerah Pakubuwono yang memang ada dan bisa digambarkan dengan mudah karena aku kenal lokasi itu. Oke, terima kasih untuk Sarah dan Abang dan Gita untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang pertanyaan keempat. Ini pertanyaan dari @inmeira14. Mau tanya nih, dari sekian novel yang dibuat, novel mana yang paling berkesan dan sulit? Mungkin novel kedua saya, Metropolis. Karena pertama, dia mengambil kisah narkoba dan geng. Lalu kedua, itu novel yang bergenre thriller. Sementara aku biasanya menulis yang temanya romance. Jadi aku melakukan banyak riset dan aku mencoba berpikir selogis mungkin agar tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak masuk di akal. Lalu aku juga sangat berkesan saat nulis montase. Jadi waktu montase sudah diserahkan ke redaksi, itu bertema fotografi. Lalu tiba-tiba Christian telepon ke aku, Windri bisa nggak montase dirubah menjadi selain fotografi? Karena pertama aku sudah pernah menulis fotografi. Jadi dari pihak redaksi ingin aku menulis sesuatu yang berbeda. Lalu aku mencoba menggali sinematografi dan aku melakukan riset. Aku coba kuliah sembunyi-sembunyi di IKJ. Jadi mungkin itu yang paling menarik. Aku mempelajari hal yang baru dan aku bisa cerita hal yang baru juga kepada pembaca aku. Oke, terima kasih pada Inmeira. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kali ini dari @obrier_. Pertanyaannya, menurut Mbak Windri, dari 7 Deadly Sins, dosa mana yang paling menarik untuk diangkat sebagai dosa karakter? Buat aku, di antara itu semua adalah envy. Iri itu sangat menarik dimasukkan dalam cerita. Karena suatu sifat iri yang dipendam, itu adalah dosa yang tersembunyi dan tidak terlihat, dan bisa menjamur sangat luas lebih dari dosa-dosa lain. Kalau marah atau loss mungkin kita bisa, karena terlihat dari orang, kita tidak terlalu menjamur. Tapi kalau iri, karena orang tidak melihat, rasa dosa itu bisa sangat kuat di hati kita, dan itu bisa menjadikan cerita yang sangat menarik. Dan cerita yang diangkat dari envy bisa macam-macam, latar belakangnya juga bisa beda-beda. Kita bisa aja membuat seorang musisi yang iri pada musisi lain lalu rela melakukan apa saja untuk mengalahkan orang itu. Atau mungkin ada seseorang yang posisinya di kantor diambil oleh orang lain, dan karena iri dia berusaha merebut kembali dengan cara yang tidak baik. Itu yang paling menarik buat aku. Oke, terima kasih untuk O'Brien. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan selanjutnya dari @imai-chan. Nggak pengen bikin novel, setiap tempat punya cerita nih kak. Sebenarnya masih rahasia, tapi karena sudah ditanya, aku memang sudah membuat novel untuk program Gagas yang itu, dan itu akan terbit kemungkinan pertengahan tahun dengan kota yang masih dirahasiakan, tetapi temanya lebih bersifat travel story. Jadi aku ingin mengangkat sebuah cerita cinta yang digabungkan dengan unsur travel dengan kota tertentu. Pertanyaan selanjutnya dari @odet_rahma, mau tanya bagaimana caranya menulis dari sudut pandang orang pertama biar menarik. Karena kita menulis dengan sudut pandang orang pertama atau aku, kita harus memastikan pribadi orang pertama itu menarik, atau kalau tidak, dia bisa memancing empati dari pembaca. Karena pesan kita tersampaikan atau tidak tergantung apakah pembaca berempati pada tokoh kita. Oke, terima kasih Odet. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Kali ini dari @deambr. Pernah nggak kakak mengalami gagal dalam menulis novel? Misalnya naskah yang kakak kirim tidak diterbitkan. Kalau pernah, berapa kali naskah kakak gagal sampai novel yang pertama? Pernah. Jadi novel saya yang pertama, Orange, sebelum diterima di Gagas,
ditolak 2 kali oleh penerbit lain. Dan waktu itu yang saya lakukan adalah bertanya kepada penerbit apa saja yang harus diperbaiki, lalu saya memperbaiki novel saya dan mengajukan kepada Gagas Media. Akhirnya Gagas Media menerima. Jadi saat kita mengirim novel lalu tidak diterima oleh penerbit, bukan berarti kita harus melupakan naskah itu dan menulis lagi yang lain, tapi kita bisa memperbaiki naskah itu lalu dikirimkan untuk dicoba lagi apakah memang bisa diterima lagi. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Ini dari @alfiandiagiputri. Gimana rasanya jadi penulis yang didamba-dambakan pembacanya? Sebenarnya sih saya nggak merasa didamba-dambakan, tapi kalau memang benar begitu, saya bersyukur. Selama ini saya masih belajar dari pembaca, dari redaksi, dari editor. Pokoknya saya ingin tulisan saya lebih baik. Sekarang pertanyaan terakhir ya. Di pertanyaan ke-10. Ini dari @henningiero. Saya ingin menulis novel, tapi merasa kurang cukup pengalaman dan pengetahuan, sehingga apa yang ditulis terkesan dangkal. Kakak punya saran? Oke, untuk penulis pemula, jangan takut untuk menulis sesuatu yang memang kamu ingin tulis. Kadang-kadang kita membatasi diri dengan apa yang kita ketahui saja. Tapi kalau kamu ingin, misal kamu ingin menulis sesuatu yang dunianya bukan dunia kamu, kayak saya menulis dunia perfilman, padahal saya bukan orang perfilman, tulis aja nggak apa-apa. Kalau kamu merasa tidak punya pengetahuan, itu bisa dilakukan dengan riset. Kamu bisa wawancara, kamu bisa berkunjung ke suatu tempat untuk mempelajari dunia itu. Kamu juga bisa belajar dari buku. Jadi jangan takut untuk pengetahuan, kamu bisa belajar banyak dari buku dan yang lain-lain. Oke, semua pertanyaan sudah dijawab. Ada 10 pertanyaan tadi. Teman-teman yang pertanyaannya dijawab akan mendapatkan merchandise. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sampai ketemu lagi di Tanya Penulis Gagas Media yang selanjutnya.